Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Wilda. Jadi kali ini Ustazah akan memberikan materi tema 8, subtema 4, Aku Suka Berkarya. Anggota pramuka itu rajin bekerja dan suka berkarya. Mereka selalu berlatih dengan semangat. Mereka juga berlatih agar memiliki banyak keterampilan. Berkarya berarti melakukan kegiatan yang menghasilkan karya. Contoh hasil karya adalah menulis sastra, menggambar, dan menghias. Berkarya juga berarti melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Membuat dena juga termasuk berkarya. Nah, apakah kalian pernah membuat dena? Nah, mari kita berlatih membuat karya keterampilan dengan membuat dena sambil mempelajari arah mata angin. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu bahasa Indonesia, mencermati informasi tentang konsep 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah dalam teks lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Matematika menjelaskan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar. PPKN memahami arti gambar pada lambang Garuda Pancasila. Nah, adapun materi yang pertama yaitu denah dan arah mata angin. Nah, ini adalah salah satu contoh denah. Nah, apa sih itu denah? Nah, denah adalah gambar yang menunjukkan letak tempat, jalan, atau bangunan. Denah dapat mempermudah seseorang menemukan tempat yang dicari. Nah, dalam membuat sebuah denah, kita juga membutuhkan yang namanya arah mata angin. Oke, sekarang kita lihat pembesarannya. Nah, arah mata angin itu terdapat 8 arah mata angin. U itu utara, TL timur laut, T adalah timur, TG adalah tenggara, S adalah selatan, BD adalah barat daya, B adalah barat, BL adalah barat laut. Oke, di sini di tengah adalah titik mata angin. Nah, ini berdasarkan gambar ya. Titik mata angin sebelah atas itu adalah utara, sebelah kanan timur, sebelah bawah selatan, dan sebelah kiri adalah barat. Oke, ingat, matahari itu terbit di sebelah timur dan tenggelam di barat. Nah, itu kunci dari arah mata angin. Nah, mata angin merupakan petunjuk arah. Arah mata angin berfungsi menentukan arah pada denah lokasi. Nah, sekarang kita coba belajar membaca denah. Nah, dari denah ini kita bisa memperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, SD Nusantara berada di antara lapangan sepak bola dan juga pos ronda. Kita lihat SD Nusantara berada di antara lapangan sepak bola dan juga pos ronda. Selanjutnya, sebelah utara SD Nusantara terdapat rumah warga. Ingat, utara tadi berada di atas. Berarti sebelah utara dari SD Nusantara adalah rumah warga. Selanjutnya, sebelah timur SD Nusantara terdapat pos ronda. Sebelah timur berarti sebelah kanan. Sebelah kanan dari SD Nusantara adalah pos ronda. Selanjutnya, sebelah barat SD Nusantara terdapat lapangan. Sebelah barat berarti sebelah kiri dari SD Nusantara adalah lapangan. Oke, selanjutnya, masjid berada di sebelah barat laut SD Nusantara. Oke, ini SD Nusantara. Kita mau mencari masjid, maka masjid berada di sebelah barat laut SD Nusantara. Nah, kalau kita berada di masjid, kita mau mencari SD Nusantara, maka SD Nusantara berada di sebelah tenggara. Nah, ingat kalau miring-miring seperti ini berarti dia tenggara dari masjid. Selanjutnya, Taman Kenanga berada di pinggiran Jalan Kenanga. Taman Kenanga berada di pinggiran Jalan Kenanga.
tepat di sebelah barat lapangan sepak bola. Nah, ini lapangan sepak bola. Sebelah baratnya atau sebelah kirinya adalah Taman Kenanga. Oke, mudah dipahami ya. Oke, selanjutnya gereja. Gereja berada di sebelah utara pos ronda. Jadi kita lihat pos ronda. Nah, gereja berada sebelah utara, sebelah atas pos ronda. Rumah warga terletak di sebelah barat gereja. Nah, sebelah baratnya gereja atau sebelah kirinya gereja adalah rumah warga. Oke. Selanjutnya, rumah Udin tepat berada di seberang gereja. Jika ingin ke sekolah maka Udin melewati jalan Dahlia. Ini rumah Udin karena rumah Udin tepat berada di seberang gereja. Oke, semoga ini mudah dipahami ya. Oke, selanjutnya Ustazah telah membuat ilustrasi denah SDIT Insan Madani. Nah, dari denah ini kita bisa membuat beberapa kesimpulan. Oke, sebelumnya ingat arah mata angin. Sebelah atas itu, ke atas berarti utara. Jika bangunannya di sebelah kanan berarti itu timur. Jika di sebelah kiri berarti barat, dan di sebelah bawah ini adalah selatan. Oke. Nah, gerbang masuk sekolah berada di bagian utara kompleks sekolah. Berarti di bagian utara. Nah, di bagian utara. Selanjutnya, Masjid Nurul Ilmi kelas 3 ABC berada di bagian barat. Ingat, dia berada di bagian barat. Anggap ini adalah titik mata anginnya. Nah, berada di bagian barat. Nah, kalau dia berada di bagian barat, berarti dia menghadap ke arah timur. Kalau dia di barat, berarti menghadap ke arah timur. Selanjutnya, Koperasi kelas 5A, B, Tata usaha ruang kepala sekolah dan seterusnya terletak di bagian selatan. Jika dia berada di bagian selatan, maka dia menghadap ke utara. Lanjut. Kelas 2A, B, C ruang guru terletak di bagian timur. Ingat, di bagian timur. Karena dia di bagian kanan, maka dia di bagian timur. Kalau timur maka dia akan menghadap ke arah barat. Oke, jelas? Utara, selatan, timur, barat. Kalau dia berada di barat maka dia menghadap ke timur. Jika dia berada di timur maka dia menghadap ke barat. Oke, selanjutnya WC berada di bagian timur. Nah, WC berada di bagian timur kompleks sekolah yang berada di bagian belakang ruang guru. Nah, ingat, WC berada di sebelah timur dan menghadap ke arah barat. Oke, mudah dipahami ya. Kalau kita berada di utara, maka kita menghadap ke selatan. Ketika kita berada di timur, maka kita menghadap ke barat. Ketika kita berada di barat, maka kita menghadap ke timur. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara membaca denah berikut? Kita perhatikan ada baris dan ada kolom. Jadi kita perhatikan kolomnya, kolom A, B, C, D. Dan baris 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat kira-kira persegi panjang berada di mana? Nah, letaknya di denah, cara membacanya. Nah, bangun datar persegi panjang berada di A2. Kemudian bangun datar lingkaran berada di B4. Kemudian bangun datar jajar genjang berada di B1. Bangun datar segitiga berada di C3. Bangun datar segi 6 berada di D1. Dan bangun datar belah ketupat berada di D4. Oke, mudah sekali ya, mudah sekali untuk dipahami. Selanjutnya, tugas 1. Kelas 3C Al-Kindi SDIT Insan Madani akan melaksanakan kegiatan amal. Kegiatan tersebut rencananya akan dilaksanakan di lapangan upacara.
Kelas 3C berlatih membuat denah untuk kegiatan tersebut dengan informasi sebagai berikut. 1. Ada 3 meja untuk menjual mainan bekas. Semua meja penjualan mainan bekas menghadap ke arah barat. Ingat, kalau menghadap ke arah barat berarti dia berada di A. Ada 3 meja untuk penjualan sepatu bekas. Semua meja tersebut menghadap ke arah timur. Selanjutnya 3. Ada 4 meja untuk penjualan buku bekas. Semua meja penjualan buku bekas menghadap ke arah utara. Buatlah denah berdasarkan informasi tersebut. Oke, selanjutnya menyajikan data dalam diagram batang. Oke, kemarin kita sudah pelajari bagaimana cara membaca diagram batang. Selanjutnya kita belajar bagaimana cara membuat diagram batang. Oke, Ustazah punya data. Nah, ini adalah data pengunjung siswa yang masuk ke perpustakaan. Oke, pada hari Senin ada 40 siswa, Selasa ada 30 siswa, Rabu ada 35 siswa, Kamis ada 25 siswa, dan Jumat ada 15 siswa. Oke, kita perhatikan angkanya 15, 25, 35, 30, 40. Jadi ini kan angkanya lumayan besar. Jadi kalau kita mau menulis dari 0 sampai 40 terlalu banyak. Makanya kita pakai skala 5 saja. Karena ini semua adalah bisa dibagi dengan 5. 15 bisa dibagi 5, 25 bisa dibagi 5, dan seterusnya. Oke, ingat ya, kita pakai skala 5. Berarti 5 naik tingkatan 10 tambah 5, 15. Oke. Nah, sekarang ayo kita berlatih membuat diagram. Pertama kita tarik garis datar dan garis tegak. Oke? Sumbu X dan sumbu Y. Oke. Untuk sumbu X kita simpan hari, karena di sini adalah hari, maka di sini hari. Untuk sumbu Y kita simpan banyak data, oke? Banyak siswa. Nah, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke, kita tulis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke, lanjut. Nah, untuk banyak siswa kita tadi pakai skala apa? 5 ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kita kasih dia lingkaran-lingkaran kecil agar mempermudah. Oh, pada titik ini skala 5, titik ini skala 10, dan seterusnya. Kita lihat datanya. Senin ada 40 siswa, maka di atas kita tarik gambar, kita ambil diagram batangnya. Nah, sampai di angka 40 karena Senin ada 40 siswa. Nah, untuk mempermudah kita tarik garis putus-putus. Oke. Selanjutnya hari Selasa berapa siswa? 30. Berarti dia berada di sini. Oke, kita tarik diagram batangnya. Oke, untuk memperindah, untuk memperjelas kita tarik garis putus-putus. Selanjutnya hari Rabu ada 35 siswa. Nah, kita tarik garis putus-putus. Oke, 35. Selanjutnya hari Kamis ada 25 siswa. Nah, 25 siswa kita tarik garis putus-putusnya. Oke, selanjutnya hari Jumat ada 15 siswa. Oke, jadi mudah ya cara membuat diagram. Mudah dong, insya Allah. Nah, untuk yang perlu kita ingat untuk membuat diagram batang itu, untuk sumbu Y selalu jumlah. Jumlah atau berapa jumlah selalu berada di sumbu Y. Oke? Selanjutnya, nah, kita tadi telah membuat diagram batang. Selanjutnya kita akan membuat diagram gambar. Nah, diagram gambar ini lebih mudah. Nah, dengan data yang masih sama, ingat tadi kita pakai skala 5. Jadi, keterangan setiap tanda senyum itu mewakili 5 orang pengunjung. Tanda senyum mewakili 5 orang pengunjung. Kira-kira kalau 40 pengunjung berapa tanda senyum? Berarti 40 dibagi 5, berarti ada 8 tanda senyum. Oke. Nah, ini adalah diagram gambarnya. Senin ada 8 senyum, berarti 8 dikali 5 sama dengan 40.
kita baca. Nah, berdasarkan diagram di samping dapat diperoleh informasi. Pada hari Senin, jumlah pengunjung adalah 40 orang. Dari mana? Nah, ada 8 senyum. Maka 8 senyum ini dikali 5 orang. Karena satu senyum itu 5 orang. Kenapa 5? Karena kita tadi memakai skala 5. Oke, kita lihat semua tergantung keterangan. Kalau di sini 2, maka 8 senyum. Kalau di satu senyum itu mewakili 2 orang, maka 8 dikali 2. Jadi semua tergantung keterangannya. Selanjutnya hari Selasa. Ada berapa senyum? Ada 6 senyum. Maka hari Selasa 6 dikali 5 sama dengan 30. Oke, benar ya. Selanjutnya hari Rabu ada 7 senyum. 7 kali 5. Berarti 35. Oke, benar. Selanjutnya hari Kamis ada 5 senyum. 5 dikali 5 sama dengan 25. Untuk hari Jumat ada 3 senyum. Maka 3 dikali 5 adalah 15. Oke. Untuk menjawab semua ini, informasi ini, kita menjawabnya dari ini berdasarkan keterangannya. Setiap gambar itu mewakili berapa? Kadang 2 ya, kadang 4, tergantung soalnya. Jadi karena ini berhubung setiap senyum adalah 5, maka kita tinggal hitung berapa senyumnya, berapa gambarnya, maka langsung kita kalikan dengan 5 sesuai dengan jumlah yang mewakili pada keterangan. Jadi di sini 3, maka 3 dikali 5 sama dengan 15. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Nah, tugas 2, sajikan data berikut dalam bentuk diagram batang dan diagram gambar. Jadi akan ada 2 jawaban nanti ya, satu diagram batang dan satu lagi diagram gambar. Oke, selanjutnya pengamalan sila Pancasila. Oke, masih ingat sila Pancasila? Simbol yang pertama sila Pancasila adalah bintang. Oke, simbol kedua, sila kedua adalah rantai, sila ketiga adalah pohon beringin, sila keempat adalah kepala banteng, dan sila kelima adalah padi dan kapas. Nah, ini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Nah, perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang pertama, beribadah sesuai agama yang dianut, berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas, mengerjakan semua tugas dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya yang sesuai dengan pengamalan sila kedua, berbagi dengan semua teman, membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian. Kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh perilakunya adalah mempelajari tari daerah, bekerja sama dalam mengerjakan tugas. Pengamalan sila keempat, yang pertama, bermusyawarah memilih ketua kelas, berdiskusi menentukan program kelas. Kemudian yang kelima, yang sesuai dengan sila kelima, yaitu perilakunya yang pertama, menjaga ketertiban di sekolah, memberi kesempatan semua orang untuk berpendapat. Nah, tugas ketiga, tuliskan bunyi dan simbol sila Pancasila sesuai dengan perilaku tersebut. Jadi ini ada beberapa perilaku. Nah, Nanda menentukan kira-kira bunyi silanya seperti apa, simbolnya seperti apa. Yang pertama, berdiskusi saat mengerjakan tugas kelompok. Kedua, berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun. Ketiga, memberi kesempatan orang lain untuk berpendapat. Yang keempat, memberi tugas sekolah secara adil. Yang kelima, mempelajari kebudayaan daerah. Baiklah, itulah materi yang sempat Ustazah berikan. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh bertanya langsung kepada Ustazah atau meminta bantuan orang tua. Tetap semangat belajar di rumah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.